Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ani Ayu Lestari, NIM D1A019091 dengan mata kuliah Budidaya Tanaman Hortikultura, Lembah Madu. Di video ini, saya akan mencoba menjelaskan salah satu cabang hortikultura, yaitu apikultura, di mana apikultura ini merupakan bagian dari ilmu hortikultura yang mempelajari budidaya lebah madu. Lebah termasuk ke dalam hewan kelas insekta dengan famili Apini dan genus Apis. Spesies lebah yang berada di wilayah Indonesia diantaranya adalah jenis Cerana, Dorsata, Florea, dan Mellifera. Jenis lebah unggul yang sering dibudidayakan adalah jenis lebah madu import, yaitu Apis mellifera. Hal ini disebabkan karena produksi madu jenis ini tergolong sangat tinggi, yang dapat mencapai 35-40 kg per tahun per koloni. Selain itu, dari aspek budidaya lebah jenis unggul mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap berbagai jenis iklim, sehingga potensi hijrah lebah lebih minim. Budidaya lebah atau perlebahan memiliki peranan yang penting loh di dalam strategi pembangunan ekonomi kita. Loh, kok bisa? Iya, jadi kegiatan perlebahan akan menghasilkan produk pangan berkualitas yang dapat membantu meningkatkan gizi dan penghasilan masyarakat pedesaan. Melalui fungsi penyerbukan, lebah madu juga berperan besar dalam meningkatkan produksi buah dan biji serta menjaga kelangsungan hidup dan keanekaragaman jenis tumbuhan. Produk yang dihasilkan dari budidaya ini berupa madu, royal jelly, polen, lilin lebah atau malam, dan propolis. Apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk memulai budidaya lebah madu ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama ada lokasi, yaitu suhu ideal yang cocok bagi lebah adalah sekitar 26 derajat Celcius. Pada suhu ini, lebah dapat beraktivitas normal. Suhu di atas 10 derajat Celcius, lebah masih bisa beraktivitas. Sedangkan di lereng pegunungan atau dataran tinggi yang bersuhu normal 25 derajat Celcius seperti di Malang dan Bandung, lebah madu masih ideal dibudidayakan. Lokasi yang disukai lebah adalah tempat terbuka, jauh dari keramaian dan banyak terdapat bunga sebagai pakannya. Yang kedua, ada kandang lebah modern atau stup. Yang ketiga, pakaian kerja dan peralatan. Biasanya, peralatan yang digunakan dalam budidaya lebah terdiri dari masker, pakaian kerja dan sarung tangan, pengasap, penyekat ratu, sangkar ratu, sapu dan sikat, tempat makan, pondamen sarang, alat-alat kecil, peralatan beternak ratu, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pemilihan bibit dan calon induk. Bibit lebah unggul yang di Indonesia ada dua jenis, yaitu Apis cerana lokal dan Apis mellifera yang impor. Ratu lebah merupakan inti dari pembentukan koloni lebah. Ratu Apis cerana mampu bertelur 500-900 butir per hari dan Ratu Apis mellifera mampu bertelur 1.500 butir per hari. Kemudian, untuk perawatan bibit dan calon induk, 1 hari setelah dibeli, ratu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam setup yang telah disiapkan. Selama 6 hari, lebah-lebah tersebut tidak dapat diganggu karena masih pada masa adaptasi sehingga lebih peka terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Setelah itu, baru dapat dilaksanakan untuk perawatan dan pemeliharaan rutin. Untuk sistem pemuliabiakan pada lebah adalah menciptakan ratu baru sebagai upaya pengembangan koloni. Cara yang sudah umum dilaksanakan adalah dengan pembuatan mangkokan buatan untuk calon ratu yang diletakkan dalam sisiran. Proses reproduksi dan perkawinan pada lebah.
Proses perkawinan terjadi di awal musim bunga. Ratu lebah terbang keluar sarang diikuti oleh semua pejantan yang akan mengawininya. Perkawinan terjadi di udara. Setelah perkawinan, pejantan akan mati dan sperma akan disimpan dalam spermatheca atau kantung sperma yang terdapat pada ratu lebah. Kemudian, ratu kembali ke sarang. Selama perkawinan, lebah pekerja menyiapkan sarang untuk ratu bertelur. Untuk proses penetasan, setelah kawin, lebah ratu akan mengelilingi sarang untuk mencari sel-sel yang masih kosong di dalam sisiran. Sebutir telur diletakkan di dasar sel. Tabung sel yang telah berisi telur akan diisi madu dan tepung sari oleh lebah pekerja, dan setelah penuh akan ditutup lapisan tipis yang nantinya dapat ditembus oleh penghuni dewasa. Untuk mengeluarkan sebutir telur diperlukan waktu sekitar 0,5 menit. Setelah mengeluarkan 30 butir telur, ratu akan istirahat 6 detik untuk makan. Sanitasi, tindakan preventif dan perawatan. Pengelolaan lebah secara modern. Lebah ditempatkan pada kandang berupa kotak yang biasa disebut stup. Di dalam stup terdapat ruang untuk beberapa frame atau sisiran. Kemudian pengontrolan penyakit. Pengontrolan ini meliputi menyingkirkan lebah dan sisiran sarang abnormal serta menjaga kebersihan stup. Pemberian pakan. Cara pemberian pakan lebah adalah dengan mengembala lebah ke tempat di mana banyak bunga. Jadi disesuaikan dengan musim bunga yang ada. Dalam pengembalaan yang perlu diperhatikan adalah 1. Perpindahan lokasi dilakukan malam hari saat lebah tidak aktif. 2. Bila jarak jauh perlu makanan tambahan atau buatan. 3. Jarak antar lokasi pengembalaan minimum 3 km. Dan yang terakhir, luas areal, jenis tanaman yang berbunga dan waktu musim bunga. Hama dan penyakit pada lebah. Yang pertama ada foul brood, yaitu penyakit ini menyerang sisiran dan tempayak lebah. Yang kedua ada cold brood, di mana penyakit ini disebabkan oleh jamur Pericustis apis. Jamur ini tumbuh pada tempayak dan penutupnya hingga mati. Selanjutnya ada stone brood. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Aspergillus flavus dan jamur Aspergillus fumigatus. Tempayak yang diserang berupa menjadi seperti batu yang keras. Kemudian ada edelbrood. Penyakit ini disebabkan karena telur ratu yang cacat dari dalam dan kesalahan pada ratu. Adapun hama yang sering mengganggu. Yang pertama itu burung, menjadikan lebah sebagai makanan. Kemudian ada kadal dan katak yang menjadikan lebah sebagai makanan juga. Semut, membangun sarang dalam stup dan merapas makanan lebah. Kemudian kupu-kupu, di mana telur kupu-kupu yang menetas di dalam sisiran menjadi ulat yang dapat merusak sisiran. Yang terakhir ada tikus, di mana tikus akan merampas madu dan merusak sisiran. Setelah semua dilakukan, masuklah pada masa panen. Panen madu dilaksanakan pada 1-2 minggu setelah musim bunga. Ciri-ciri madu siap dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis. Sisiran yang akan dipanen dibersihkan dulu dari lebah yang masih menempel. Kemudian lapisan penutup sisiran dikupas. Setelah itu, sisiran diekstraksi untuk diambil madunya. Adapun urutan proses panen adalah yang pertama, mengambil dan mencuci sisiran yang siap panen. Lapisan penutup dikupas dengan pisau. Yang kedua, sisiran yang telah dikupas diekstraksi dalam ekstraktor madu. Ketiga, hasil disaring dan dilakukan penyortiran. Keempat, disimpan dalam suhu kamar untuk menghilangkan gelembung udara. Dan terakhir, pengemasan madu di dalam botol. Berikut contoh pengemasan madu sebelum didistribusikan ke pasar-pasar.